Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Utama. NIM A11 2020 12488. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan soal dari mata kuliah Logika Informatika, penugasan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak memakai tulisan tangan secara langsung karena terkendala device atau sebenarnya lebih ke sayanya sendiri. Jadi saya tidak bisa mengerjakan sambil merekam. Jadi saya putuskan untuk memakai Microsoft Word, lalu saya rekam menggunakan OBS seperti ini. Oke, langsung saja untuk soalnya. Perhatikan uraian berikut. Jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana merasa senang. Saat ini Rahwana tidak senang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Dari uraian di atas, tentukan A. Tentukan representasi premis-premis dan kesimpulan dalam logika proporsional. B. Ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. C. Terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk premis-premisnya. Saya akan merepresentasikannya dulu, yaitu jika Sinta diculik. Kata kuncinya adalah Sinta diculik. Ini saya akan gunakan P. Lalu kedua, Rama akan marah. Rama marah. Hi. Itu. Untuk yang ketiga adalah Rahwana merasa senang. Rahwana merasa senang. Rahwana senang, seperti ini aja. R. Oke. Lalu untuk premisnya, premis 1. Jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Berarti jika P, maka Hi. Seperti ini. Kasih tab biar lebih rapi. Lalu untuk premis 2-nya, premis 2, jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana merasa senang. Berarti jika P atau Hi, maka R. Seperti ini. Untuk premis 3-nya, premis 3 adalah saat ini Rahwana tidak senang. Karena di sini premisnya adalah Rahwana senang, berarti ketika Rahwana tidak senang akan menjadi negasi R. Lalu terakhir kesimpulannya, kesimpulan di sini terdapat kalimat dengan demikian dapat disimpulkan, berarti ini adalah kesimpulan bahwa Sinta tidak diculik. Sinta tidak diculik berarti adalah negasi B, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang A saya rasa sudah seperti ini saja. Langsung saja ke B. Untuk yang B adalah ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. Oke, untuk yang klausa, untuk yang premis 1, jika P maka Hi. Jika P maka Hi. Ini bisa langsung saja negasi P, Hi. Nah, bisa langsung seperti ini. Lalu untuk yang kedua ini menurut saya bisa pakai Indo. Jadi bentar saya copy saja. Ini paste. Oke. Saya bisa pakai Indo sebenarnya menurut saya. Jadi untuk I-nya adalah oke. Untuk I-nya seperti ini. Jika Q1 maka Q2 menjadi negasi Q or Q2. Berarti ini menjadi negasi, tetap dalam kurung negasi or Q. Itu ini. Tadi jadinya seperti apa? Pakai iya or. Oke, or berarti ini or R. Nah, seperti ini. Lalu terusnya adalah N. Harus pakai tab saja biar lebih rapi. Nah, oke. Untuk N-nya, N di sini saya akan pakai yang ini kan core. Saya akan ubah yang ini di dalam N-nya. Jadi saya akan memakai ini negasi Q1 or Q2 menjadi Q1
N Q, negasi Q2, negasi Q1 N, negasi Q2. Nah, oke, negasi P berarti ya, negasi P, N. Di N sini saya akan pakai N, karena sebenarnya sih bisa pakai ini, tapi agak kurang saja sebenarnya, pakai N saja, karena ini hanya sementara. Ini OR. Nah, dari sini menurut saya tuh bisa dikurung saja seperti ini, karena ini aslinya satu itu ya, satu kalimat atau satu kata, atau ya intinya satu itu, jadi bisa dikurung seperti itu agar juga memudahkan juga di pencarian D nya. D untuk D nya akan mirip ke seperti ini. Nah, bentar, mana ini N OR. Oke, N OR. Nah, berarti ini yang B ya, Q1 N Q2 OR Q3 menjadi seperti ini. Oke. Oh ya, N. Iya, N OR itu ya. OR jadinya N, ya benar ini. Ini N OR. Jadi Q1 OR Q3. Q1 OR Q3 berarti ini Q1 OR Q3 berarti negasi P OR R N ya, ini tadi pakai N ya. Oh ya, negasi P. Ya N. Terus Q2 N, negasi Q OR R. Seperti ini. Nah, lalu bisa langsung ke O. Itu Indo yang O. Kan ini bisa langsung diubah ke dalam sini. Berarti ini OR, berarti itu satu pakai kurawal seperti ini ya. Dikasih P, koma R. Nah, seperti ini. Lalu karena ini N, berarti dia pakai kurawal yang baru, tidak jadi satu seperti ini. Negasi Q, koma R. Nah, seperti itu. Ini pakai koma. Nah, seperti ini. Jadi outputnya adalah seperti ini. Negasi P, R, negasi Q, R. Itu untuk yang premis 2. Oke, untuk yang premis 3, ini bisa langsung. Jadi negasi R akan tetap menjadi negasi R. Negasi R seperti ini. Lalu untuk yang kesimpulannya sama juga seperti yang R, yaitu P kan langsung menjadi negasi P. Negasi P ya, seperti itu. Ini klausanya sudah, ubah dalam bentuk klausa dan untuk pembuktian resolusi ya. Klausanya sudah, klausanya seperti ini. Lalu saya akan langsung saja ke C, yaitu pembuktian. Nah, di sini terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid. Nah, prinsip resolusi itu ada di sebelah sini. Negasikan kesimpulannya, gunakan mesin inferensi, usahakan dapat mencapai himpunan kosong. Jika tidak menghasilkan himpunan kosong, artinya terbukti kesimpulan valid. Jika dapat menghasilkan himpunan kosong, artinya terbukti kesimpulan valid. Berarti jika sampai himpunannya kosong, berarti kalimat tersebut valid. Kalimat atau resolusi tersebut valid. Seperti itu. Jadi ini pembuktiannya. Saya akan copy saja biar cepat. Ini, lalu ini ya. Ini saya bagi 2. Jadi seperti ini. Lalu bawahnya. Nah, kita copy seperti ini. Lalu negasi R ini enggak usah di copy, bisa langsung negasi R. Lalu nah, ini yang pertama tadi ya, negasikan kesimpulannya. Karena di sini adalah negasi P, negasi
negasi P seperti ini ya. Karena dinegasikan berarti kan seperti ini. Maka jadinya adalah P. Jadi tidak negasinya hilang. Seperti itu. Yang dipakai adalah ini. Oke. Lalu saya akan menggunakan mesin inferensi. Jadi saya akan mencoba coret-coret lah gampang seperti itu. Di sini ya coba saya pakai 1 2 3 aja ya. Biar lebih memudahkan dalam sorry. Ini 1. Ini harusnya. Nah. Oke, mesin inferensinya dimulai dari yang ini. Nah, saya akan coret yang ini 1 dan 3 karena di sini saya bisa menghilangkan khi-nya seperti itu. Jadi jika khi-nya dicoret maka hasilnya akan negasi P, R seperti ini. Nah, ini dari 1 dan 3. Nah, lalu selanjutnya saya bisa menghilangkan R-nya. Di sini ada negasi R. Nah, dari sini kan. Sini 2 dan 4 ini. Nah, negasi P, R. Jadi ini R-nya bisa dicoret. Sebenarnya coba tak coret dari sini aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu yang ini dicoret dengan yang ini. Berarti hasilnya adalah negasi P. Ini ada negasi P. Oh, saya salah coret, mohon maaf. Salah coret. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti itu. Berarti sisanya itu negasi P. Oke. Karena di sini itu ada 2 negasi P, maka jadinya seperti di mana ya? Ada contohnya sepertinya. Ada 2 negasi. Nah, ini bisa 0. Oke, tapi ini P, Q kan dicoret, tinggal R ya berarti ya. Negasi P dari 2 dan 4. Oke. Tuh, dari 2 dan 4 ini. 2 dan 4. Oh, ini karena ini sudah dicoret ya. Berarti pakainya lima dan 7. 5 dan 7. Ini ada 2 negasi P dan 1 R. Jadi 1 dan 3, 1 negasi G-nya hilang, maka negasi P, R. Jadinya ini sudah 1 dan 3 ini sudah, saya stabilo saja. Lalu ini juga sudah. Tuh, tinggal sisa ini. Stabilo juga kuning. R-nya juga di situ. Lalu ini kan sisanya ini P, R, P, dan sisa yang ini, yang kesimpulan. Saya lihat di sini seperti contohnya. Kalau di sini hasilnya 0. Saya lihat contoh. Oke, negasi kesimpulan dari 2 dan 3 P, P, 2 dan 3 ini R-nya hilang, P, sisa Q ini dari 1 dan 5, 1 dan 5. Oh ya, ini bisa dicoret, tinggal Q. Lalu ini 4 dan 6, Q-nya hilang. Oh, oke, berarti ini masih dihitung ini.
Berarti ini indikasi P nya ini masih dihitung. Nah, jadi saya nah karena ini kan sudah turun tadi ya, turun sama ini, turun di sini. Oke, turun di situ dari 2 dan 4, 2 dan 4. R-nya hilang, tinggal P. Oh iya, bisa ya seperti ini. Oh iya bener deng, bener. Nanti ini bisa sih di 5 dan 6 atau hilang hanya 7-nya. Ini bisa sih yang hilang hanya ini sama ini. Jadi nanti hasilnya adalah negasi P, R, atau bisa juga dihilangkan P-nya ini lalu digabungkan lagi ini. Jadinya sama, negasi P, R sama juga. Hasilnya tuh tetap sama seperti itu. Itu negasi R lalu negasi P. Coba Hi, jadinya Hi. Mirip nggak sih? Oh enggak, itu P ya. Jadi sama sih, hasilnya sama saja. Jadi ini kalau misalnya dicoret yang 5 sama 6, misalnya dicoret seperti ini, dicoret sama 7, maka hasilnya adalah negasi P, R. Nah, seperti itu. Langsung saja di sini. Sisa negasi P, R berarti ini adalah tidak valid karena masih sisa, tidak mencapai himpunan kosong. Atau bisa ke yang dicoret, kita copy saja C. Nah, ini mulai dari 1, gimana nih, restart one. Nah, seperti itu. Atau yang dicoret itu P yang atas. Entah ya, ini saya yang salah atau gimana. Jadi ini tetap dicoret. Oh iya, ini tetap dicoret. Tapi dicoretnya itu sama ini. Nah, jadinya itu nanti seperti ini. Berarti labelnya itu sisa R seperti ini dari 5 dan 6 ya, itu ya, 5 dan 6 ini R. Lalu karena ini nggak jadi dicoret tadi, ini nggak jadi dicoret ya. Oke, seperti itu. Lalu juga ini sama sih hasilnya, tidak valid juga. Kalau dicoret sama-sama tidak valid. Untuk buktikan kesimpulan di atas valid atau tidak. Kalau valid atau tidaknya itu sama-sama tidak valid, tapi entah benar yang mana, benar yang ini, entah benar yang ini atau benar yang ini, saya agak bingung. Tapi kalau untuk cari yang mudah ya, ini kan sudah ada ininya juga, tinggal dicoret gitu, jadi ininya tinggal turun seperti ini, turun dari 6 ini hasilnya tidak valid karena tidak mencapai himpunan kosong, seperti ini. Nah, atau
Ini bisa seperti ini juga. Atau saya gabungin aja ya. Coba ya, saya bisa digabungin nggak sih itu dua itu yang nggak sama. Oh, Ki koma Ki. Coba tak ulang dulu. Misalnya ini di sini. Ini kasih P koma Ki. Kasih koma R bla 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 bla. Dicoret Q-nya, berarti ini kasih P koma R, kasih P koma R, jadinya ini. Lalu 2 dan 3, 2 dan 4 ya. Coret negasi P negasi P. Oke, sisa negasi P ini kalau dicoret negasi P ini 5 dan 6 kan, ini P nya ini kan gak negasi ya, P biasa ketemu ini, berarti ininya hilang, P nya hilang, tinggal sisa R ini. Lalu negasi P di sini. Sama nggak sih sama ini? QQ. Beda ya? Beda ya, sisa semua ya? Negasi P, negasi P dari 1 dan 2. Coba ya, misalnya saya buat ulang. Saya copy, coba tak buat ulang aja. Startup one, oke. Misalnya saya tak buat ulang. Jadi tak hilangin dulu. Sorry. Saya sambil eksperimen dikit-dikit. Ini hilang. 5-nya tuh harusnya nggak ikut. Nah, seperti itu. Ini kuningnya juga hilang. Bisa nggak ya, nah, misalnya kita buat gitu. Jadi ini sama ini ketemu. Oh iya deh, ini sama ini ketemunya PR gitu. Kasih P, R. Dikasih R, P. Sama aja. Sama aja, oke. Nah misalnya ini kasih P, R. Ini kasih P, R. Dikenain sama ini di 2 dan 6. Kan ini gini ya. P sama negasi P. Oh harus sama kah? Nggak bisa ya, harus sama ya. Berarti emang seperti aja. Oke, berarti emang seperti itu aja. Nah, di sini saya agak bingung. Ini dari yang benar ya, entah yang ini. Oh maaf. Entah yang ini atau yang ini. Saya juga mohon maaf backsoundnya. Itu karena rekamannya di kos. Jadi agak berisik. Nah, saya sebenarnya agak bingung entah yang benar entah yang ini atau yang ini. Tapi kalau menurut saya ya, karena saya juga cari yang simple, menurut saya yang seperti ini. Jawabannya sih sama-sama tidak valid sih. Orang ini sisa juga, negasi P dan R ini juga sisa juga. Tidak mencapai himpunan 0. Jadi ya seperti itu. Saya rasa cukup. Menurut saya jawabannya yang ini sih. Kalau saya disuruh milih ngerjain, jawaban saya yang ini. Tapi entah kenapa kok saya mikirnya bisa juga dibuat seperti ini gitu. Atau tadi saya ketika buat seperti itu harusnya ini tuh harusnya nggak sama ini gitu. Jadi agak bingung juga.
yang Q-nya tak coret, R. Oh iya, yang dicoret yang ini, P-nya ini, sisa R kan ya. Kalau ini kan tadi sama P yang ini, sama ini, P yang ini sama P yang ini, jadi sisa negasi P, R. Tapi ini juga bisa seperti ini, tapi kayaknya menurut saya ini masih belum selesai deh, atau emang selesainya juga seperti ini. Jadi sama-sama tidak valid sih menurut saya, tidak valid. Tidak valid karena tidak mencapai himpunan 0. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.